Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian, as-shaimin, as-shaimat yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza jaa syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Di riwayat lain, wa sulsilatis syayatin. Yang artinya ketika datang bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Ada yang mengartikan dibelenggu itu dipenjara, ada yang mengartikan dibelenggu itu diikat sehingga setannya nggak bisa kemana-mana. Nah, pemirsa sekalian, hadis ini kadang-kadang orang mengartikannya letterlux. Kalau letterlux akhirnya banyak yang kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan susah dijawab. Contohnya, kalau sekarang itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya, terus kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, bagi orang yang kritis akan bertanya, terus mau ngapain? Kan pertanyaan begitu, mau ngapain kita? Sebab walaupun dibuka selebar-lebarnya hari ini, apakah kita akan masuk saat ini? Toh waktunya berbeda, bukan sekarang. Nah, kita masih di dunia. Begitu pula ketika neraka ditutup serapat-rapatnya. Loh, emang kita mau masuk sekarang? Kan enggak. Nah, gitu. Pertanyaannya itu. Itu pertanyaan ketika kita mengartikan hadis itu secara letterlek. Belum lagi nanti kalau ada kenyataan. Dulu waktu masih sering ada tayangan uka-uka di televisi, pernah kejadian syuting di waktu bulan Ramadan. Wah, ketika syuting bulan Ramadan, ternyata benar ada penampakan. Nah, penampakan, dan itu menjadi geger orang. Kenapa? Orang-orang awam pada bertanya, lah katanya setan itu sekarang sedang dipenjara, katanya setan itu dibelenggu, katanya setan itu sedang diikat semua di neraka. Kok ternyata masih bisa muncul di dunia? Nah, ini menjadi pertanyaan. Lagi-lagi kenapa? Karena orang mengartikan hadis ini secara letterlek, secara bahasa, secara apa adanya. Padahal para ulama mengartikan hadis ini secara tekstual. Apa itu artinya? Yang pertama, bahwa idza jaa syahrul Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Maksudnya adalah rahmat Allah di bulan ini diturunkan sebanyak-banyaknya. Ampunan Allah diberikan sebanyak-banyaknya. Dan kemudian amal-amal perbuatan dilipat gandakan. Dan ini nyata. Di banyak riwayat, misalkan dikatakan bahwa siapa yang mau berpuasa di bulan ini, sahih hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh harap pada Allah, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Siapa yang mau melakukan ibadah sunnah di bulan ini, maka dihitungnya seperti ibadah wajib di bulan yang lain. Siapa yang melakukan ibadah wajib, sholat wajib di bulan ini, maka dilipat gandakan sampai 70 kali. Siapa orang
yang mau memberi makan kepada orang yang berpuasa di bulan ini, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Di dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Adanya pun di bulan Ramadan. Kemudian dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrus sabr, was-sabru sawabul jannah. Nah, di bulan ini adalah bulan kesabaran. Yang siapa mau bersabar di bulan ini, maka sawabuhul jannah. Luar biasa, banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan di bulan ini. Sehingga seolah-olah pintu surga dibuka seluas-luasnya. Seolah-olah Allah sedang memberikan diskon besar-besaran terhadap semua amalan kita. Sehingga digambarkan di dalam hadis ini bahwa pintu surga dibuka seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, waghulliqat abwabun nar. Dikuncilah pintu-pintu neraka. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Ini pada bulan ini banyak hal yang itu menjadi jalan masuknya maksiat. Tapi di dalam bulan ini semua itu dilarang, semua itu ditutup. Kalau kita melihat di dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudhilun nasa al jannah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sih mayoritas yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Mayoritas penyebab seseorang itu masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah, wa husnul khuluq, dan kebaikan akhlak. Itu dua hal yang mayoritas menyebabkan orang masuk surga. Wa usuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudhilun nasa anna. Kemudian Rasulullah ditanya lagi tentang apa sih yang mayoritas menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah menjawab al-fam wal fard. Yang menjadi penyebab mayoritas orang masuk neraka itu adalah al-fam. Fam itu lisan, fam itu mulut. Wal farad, farad itu farji. Farji itu kemaluan. Apa maksudnya? Ternyata mayoritas penyebab orang masuk ke dalam neraka itu adalah pertama lisan, menjaga lisan kita, menjaga mulut kita. Di bulan Ramadan sekali lagi kita dilarang. Kita nggak boleh ngata-ngatain orang, nggak boleh gibah, nggak boleh. Walaupun setiap hari nggak boleh, tapi di bulan Ramadan itu menjadi pengurang puasa. Puasa kita bisa tidak ada nilainya sama sekali kalau tidak bisa meninggalkan kekejian mulut kita, nggak bisa meninggalkan ghibah, nggak bisa meninggalkan namimah, nggak bisa meninggalkan mencaci orang, nggak bisa meninggalkan memaki orang, maka tidak ada pahalanya. Maka di bulan Ramadan ini lisan kita mau nggak mau harus dijaga. Itu seolah-olah neraka ditutup. Yang kedua yang membuat mayoritas orang masuk ke dalam neraka itu adalah farji, kemaluan. Artinya apa? Karena perzinahan. Nah ini, makanya di Al-Quran itu luar biasa. Yang dilarang wala taqrabuz zina. Mendekatinya saja itu dilarang. Begitu luar biasanya magnet daripada perzinahan itu. Kalau sudah dekat, maka kita akan terikut ke dalamnya. Di bulan puasa, kita tidak punya energi. Kita diwajibkan lapar. Maaf, kalau orang dalam keadaan lapar, maka hasrat seksualnya akan hilang. Hasrat seksualnya akan menurun seturun-turunnya, menurun serendah-rendahnya, sehingga hasratnya, gairah seksual menjadi menurun, dan itu menutup pintu setan untuk masuk. Kita dalam keadaan kenyang, hasrat seksual kita akan meningkat. Luar biasa. Dengan puasa ternyata seolah-olah itu menutup pintu neraka. Fam kita, lisan kita dijaga, farji kita, kemaluan kita juga terjaga. Bahkan
solusi Rasulullah ketika menyuruh ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Para pemuda, kalau kalian sudah mampu maka menikahlah. Tapi ketika nggak mampu, fa illam yastati fa alaihi bisyam. Yang belum mampu padahal dia sudah pengen, fa alaihi bisyam, kamu puasa aja. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun. Bagi pemuda yang udah pengen menikah tapi nggak mampu, maka disarankan oleh Rasulullah untuk berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun, itu bagaikan perisai. Perisai apa? Setan nggak bisa mengganggu dia. Setan nggak bisa memprovokasi dia. Kenapa? Karena dia berpuasa. Kalau puasa nggak ada, hasrat seksualnya nggak ada. Nah itu seolah-olah seperti itu. Yang terakhir, wasul silatis syayatin, dan dibelenggu itu setan. Setan-setan itu diikat. Diikat maksudnya gimana? Nah, ini yang perlu dipahami. Hadirin sekalian, bahwa setan di sini bukanlah makhluk. Profesor Dr. Quraisyab mengatakan yang makhluk itu manusia, yang makhluk itu jin, yang makhluk itu iblis, malaikat, itu makhluk. Tapi setan itu ternyata kalau kita melihat di dalam Al-Quran sendiri, setan itu bukan nama makhluk, tapi nama sifat. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin. Dan seperti itulah kami jadikan bagi setiap nabi itu mempunyai musuh, yaitu setan-setan dari jenis jin dan manusia. Jadi setan itu sifatnya, jenisnya setan bisa dari jin, bisa dari manusia. Maka jin dan manusia itu dua-duanya punya potensi untuk jadi setan. Gitu. Jadi yang diikat saat ini, diikat pada waktu bulan Ramadan, bukanlah jinnya, bukanlah manusianya, tapi sifat-sifat kesetanannya itu. Kenapa? Ya tadi itu. Karena di bulan ini pintu surganya dibuka dan pintu nerakanya ditutup. Sehingga ketika kita mau mengajak kepada keburukan, mau mengajak kepada kemaksiatan, seolah-olah pintu ajakan kita untuk ke sana itu tertutup. Bayangkan kita mau ngajakin ghibah, yuk ngomongin orang, itu. Maka orang yang berpuasa dengan benar dia akan udah cukup. Kenapa? Karena percuma kalau saya ngomongin orang, nanti pahala saya habis. Udahlah kita buka aja. Orang yang beriman, orang yang berpuasa dengan baik, tentu imannya kuat. Dia tidak akan mau untuk diajak membatalkan puasanya tanpa sebab apapun. Karena dia tahu konsekuensinya. Itu dibayar dengan puasa 1 tahun pun tidak terbayar. Subhanallah. Jadi yang diikat adalah jiwa-jiwa kesetannya. Di dalam surat An-Nas juga ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Laki-laki yang yuwaswis, yang menggoda fi sudurin nas, di dalam hati manusia, itu adalah minal jinnati wan nas. Bisa dari jenis jin dan manusia. Jadi yang punya sifat kesetanan itu ya bisa jin, bisa manusia. Maka kalau ada teman-teman kita, walaupun itu bentuknya manusia, tapi mengajaknya kepada keburukan, kepada kemaksiatan, hati-hati. Itu juga bagian dari setan-setan yang belum terbelenggu. Na'udzubillah, semoga kita bisa menghindari dari godaan-godaan setan yang belum terbelenggu itu. Karena lagi-lagi makhluknya tidak diikat, tapi sifat kesetanannya. Semoga kita dengan adanya hadis ini menjelaskan bahwa jika Ramadan datang, dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka setutup-tutupnya, serapat-rapatnya, dan kemudian setan-setan dibelenggu. Ini menjadikan kita nyaman, kemudian kita semakin semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, dan insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang merupakan itu sebab terbanyak mayoritas untuk masuk surga. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.